Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salawati, kelas 7D PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Hubungan antara interaksi edukatif guru dengan hasil belajar siswa kelas 5 SD Negeri 80 Popo. Adapun di pendahuluan yaitu terdapat latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Latar belakang. Menurut Sutarmini, pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan bertujuan untuk menciptakan dan mengembangkan manusia seutuhnya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 Bab 2, Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Interaksi edukatif adalah interaksi yang berlangsung dalam suatu ikatan untuk melaksanakan tujuan pendidikan dan pengajaran atau lebih dikenal dengan istilah interaksi belajar-mengajar. Interaksi edukatif untuk guru dan anak didik harus aktif. Tidak mungkin terjadi proses interaksi edukatif bila hanya satu unsur yang aktif. Aktif dalam arti sikap, mental, dan perbuatan. Proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa agar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Hubungan timbal balik antara guru dan siswa merupakan syarat utama berlangsungnya proses belajar mengajar. Tirani berpendapat bahwa keberhasilan interaksi edukatif dapat dilihat dari indikator interaksi edukatif sebagai berikut, yakni partisipasi peserta didik dalam tanya jawab di kelas atau di subnya. Yang pertama itu adanya keterlibatan emosional dan mental peserta didik. Yang kedua, membuat kesimpulan dari materi baik secara mandiri ataupun kelompok. Yang kedua yaitu keterlibatan peserta didik dalam berinteraksi dengan pendidik. Subindikatornya yaitu yang pertama, menjawab pertanyaan yang mengajukan pendidik. Yang kedua, mengerjakan soal di depan kelas. Yang ketiga, memberi tanggapan dan mengajukan ide. Yang keempat, adanya kesediaan peserta didik untuk memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan dalam kegiatan belajar. Dalam interaksi belajar-mengajar, guru berperan sebagai pembimbing. Dalam peranannya sebagai pembimbing ini, guru harus berusaha menghidupkan dan memberikan motivasi agar terjadi proses interaksi yang kondusif. Guru harus siap sebagai mediator dalam segala situasi proses belajar-mengajar, sehingga guru akan merupakan tokoh yang akan dilihat dan ditiru tingkah lakunya oleh anak didik. Guru akan lebih baik bersama siswanya. Adapun rumusan masalah dari proposal saya yaitu apakah terdapat hubungan antara interaksi edukatif guru dengan hasil belajar siswa kelas 5 SD Negeri 80 Popo. Kemudian tujuan penelitian yaitu berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian saya itu untuk mengetahui hubungan antara interaksi edukatif guru dengan hasil belajar siswa kelas 5 SD Negeri 80 Popo. Kemudian bab 2, kajian pustaka. Pengertian interaksi edukatif. Menurut Rahmawati M. menyatakan bahwa interaksi edukatif adalah suatu gambaran hubungan aktif dua arah antara guru dan anak didik yang berlangsung dalam ikatan tujuan guru. Interaksi edukatif harus ada dua unsur utama yang harus hadir dalam situasi yang disengaja, yaitu guru dan siswa. Oleh karena itu, dapat disimpulkan interaksi edukatif adalah suatu proses hubungan yang bersifat komunikatif antara guru dengan siswa yang berlangsung dalam ikatan tujuan guru dan bersifat edukatif, dilakukan dengan sengaja, direncanakan, serta memiliki tujuan tertentu. Interaksi edukatif harus ada dua unsur utama yang harus
hadir dalam situasi yang disengaja, yaitu guru dan siswa adalah suatu proses hubungan yang berlangsung dalam ikatan tujuan dan bersifat edukatif, dilakukan dengan sengaja dan direncanakan serta memiliki tujuan tertentu. Kemudian yang kedua yaitu interaksi belajar mengajar sebagai interaksi edukatif. Belajar mengajar adalah suatu proses yang dilakukan dengan sengaja dan bertujuan sebagai proses belajar mengajar yang akan berhasil bila hasilnya mampu membawa perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap dalam diri siswa atau anak didik. Kemudian yang ketiga yaitu ciri-ciri interaksi edukatif. Yang pertama yaitu interaksi edukatif mempunyai tujuan. Yang kedua, mempunyai prosedur yang direncanakan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, interaksi edukatif ditandai dengan penggarapan materi khusus. Yang keempat, ditandai dengan aktivitas anak didik. Yang kelima, guru berperan sebagai pembimbing. Yang keenam, interaksi edukatif membutuhkan disiplin. Yang ketujuh, mempunyai batas waktu, dan yang terakhir, diakhiri dengan evaluasi. Kemudian yang keempat yaitu komponen-komponen interaksi edukatif, yaitu tujuan, bahan pelajaran, metode, alat kegiatan belajar mengajar, sumber, dan evaluasi. Kemudian yang kelima yaitu hasil belajar. Hasil merupakan perubahan yang mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Aspek kognitif berkaitan dengan pengetahuan, afektif berkaitan dengan sikap dan perilaku siswa, dan psikomotorik berkaitan dengan keterampilan yang dimiliki siswa. Kemudian yang keenam yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Ada dua faktor yang mempengaruhi keberhasilan siswa dalam belajar, yaitu faktor ekstern dan intern. Faktor ekstern yaitu faktor yang berasal dari luar diri individu, seperti lingkungan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sedangkan faktor intern yaitu 3 tahap bagian, yaitu faktor kelelahan jasmani, dan kelelahan rohani. Faktor jasmania, kesehatan cacat tubuh, dan faktor psikologis, inteligensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, keterampilan, dan kesiapan belajar. Faktor tersebut berdampak dan berpengaruh terhadap prestasi belajar peserta didik. Kemudian bab 3 yakni metode penelitian. Terdapat pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Hal ini disebabkan karena data penelitian ini berupa angka-angka. Jenis penelitian menggunakan jenis korelasi yang bertujuan untuk melihat hubungan antara interaksi guru dengan hasil belajar siswa. Kemudian yang kedua itu lokasi dan subjek penelitian. Waktu penelitian yang dibutuhkan pada penelitian ini kurang lebih selama 2 minggu. Lokasi berada di Desa Bontomaranu, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, pada Sekolah SD Negeri 80 Popo. Subjek penelitian ini adalah siswa-siswi kelas 5 SD Negeri 80 Popo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar. Tahun pelajaran 2021 yang siswanya berjumlah 41 orang, terdiri dari 20 perempuan dan 21 laki-laki. Adapun teknik pengumpulan data yaitu observasi. Dalam observasi ini penelitian memiliki sebagai observasi non-partisipan, sehingga pada penelitian ini peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Hal ini peneliti mencatat atau menganalisis dan selanjutnya dapat membuat kesimpulan tentang interaksi edukatif guru dengan siswa. Kemudian yang kedua itu kuesioner atau angket. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada siswa untuk dijawab. Pemberian angket digunakan untuk memperoleh data informasi tentang pengaruh interaksi guru dengan siswa menggunakan angket berisi pertanyaan-pertanyaan tertutup. Kemudian teknik analisis data. Untuk menguji hipotesis hubungan antara suatu variabel independen dengan satu variabel dependen, maka dapat kita menggunakan rumus korelasi.
Baik, itulah tadi persentase dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.